Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada kesempatan malam hari ini, meskipun cuaca qadarullah sedang hujan ya, tapi alhamdulillah Allah masih berkenan memudahkan kepada kita semuanya untuk berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga ini menjadi amal soleh kita yang akan menjadikan pemberat timbangan kita di hari kiamat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, ya, contoh qudwah kita, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Baik, insyaallah materi kajian kita malam hari ini, napa Pak? Kan sudah dipublikasikan. Ya, untuk maca jenengan. Ya, berhati-hatilah dengan 3 perkara berikut. Jadi kita diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 perkara ini yang kita harus berhati-hati agar kita tidak bermudah-mudah atau tidak terjerumus dalam masalah hal ini. Meskipun nanti semuanya itu tidak haram. Ada yang boleh tapi perlu diwaspadai. Perlu kita berhati-hati. Karena ada hal-hal yang nanti akan disebutkan. Materi ini saya ambil dari sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan ada hadis dari Sauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa bari'un min salasin, al-kibri wal hululi wad-daini dakhalal jannah. Kata Nabi yang artinya, siapakah yang dia meninggal dunia, wafat, tetapi dia berlepas diri dari 3 hal berikut ini, maka dia akan masuk surga. Apa itu? 1, al-kibri, yaitu sombong. Yang kedua, al-hulul. Hulul, apa itu hulul? Harta khianat. Nanti juga akan dijelaskan. Yang ketiga apa? Ad-dain, hutang. Maka saya sampaikan tadi tidak semuanya haram di masalah ini, tapi perlu kita berhati-hati dari 3 perkara ini. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sombong. Jamaah yang berbahagia, kenapa kita tidak boleh sombong? Atau kenapa kita dilarang oleh Allah bersikap sombong? Saya tanya panjenengan, selama ini kita ini beribadah, tujuannya supaya apa, Pak?
Kita beribadah selama ini tujuannya apa? Mendapatkan apa? Ribun? Tahu? Masuk tahu tuh. Ibadah tujuan kita tahu tuh. Tujuan kita, cita-cita kita ibadah, kita sholat, kita puasa supaya apa? Masuk enggak tahu. Supaya ya selamat di akhirat mendapatkan apa Pak? Surga. Nah, intinya kan kita ini mengharapkan surga Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Bahkan Nabi mengajarkan kita ya. Ketika engkau meminta surga maka mintalah firdausan itu. Jadi intinya kita ya pengen surga. Saya yakin seandainya udah mau ibadah apa enggak terserah ya enggak ada siksaan, enggak ada balasan. Kita malas apa senang? Ya, saya yakin malas. Ya wes, udah kamu ibadah juga enggak dapat surga, kamu enggak ibadah juga enggak dapat neraka misalkan. Saya yakin malas. Tapi kita selalu dimotivasi dengan surga oleh Allah maupun Rasulullah. Siapa yang puasa nanti akan mendapatkan masuk surga dengan pintu royan. Nah ini jadi semangat. Siapa yang dia menjaga sholat 5 waktu ya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, maka menjadi motivasi bagi kita. Memang tujuan kaum muslimin ketika dia beribadah kepada Allah tujuannya adalah supaya masuk surga. Di samping itu nanti ada tambahan, kita bisa melihat wajah Allah dengan kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan surga. Ya, baik. Nah, apabila itu yang kita inginkan, ya, kita beribadah supaya kita mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, maka Allah menjelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 83, surga itu bukan tempatnya orang yang sombong. Jadi orang yang sombong dia tidak masuk surga. Ya. Atau Allah mengatakan surga itu bukan tempatnya orang yang sombong. Ya. Kita baca surat Al-Qasas ayat 83. Allah berfirman, Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah mengatakan negeri akhirat itu berarti yang dimaksud adalah balasan di negeri akhirat yaitu al-jannah. Kami jadikan kata Allah, kami jadikan itu untuk orang-orang yang dia tidak ingin ada rasa sombong di bumi. Wala fasada dan tidak ingin membuat kerusakan. Dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Berarti di surat ini atau ayat ini Allah menjelaskan penghuni surga itu punya berapa ciri, Pak? Dalam ayat tadi yang kita baca, penghuni surga punya berapa ciri? Punya 2 ciri dalam ayat ini. Satu apa tadi? Tidak sombong. Yang kedua apa? Tidak membuat kerusakan. Ini Allah menerangkan sifatnya di antaranya adalah satu tidak sombong. Ya. Tidak merasa dia lebih mulia. Tidak merasa dirinya hebat. Ya. Yang kedua tidak membuat kerusakan. Ya. Kerusakan juga ada 2, ada kerusakan dari segi fisik, ada kerusakan dari segi maknawi. Ya. Dari segi fisik, ya, mungkin ada orang membuat kerusakan ya dengan membuang sampah sembarangan misalkan, kemudian merusak lingkungan alam. Ini membuat kerusakan dari segi fisik, ya, zahir. Ya. Ada membuat kerusakan dari segi maknawi, ya, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga membuat kerusakan. Sebagaimana ketika Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah bumi itu baik. Maka kata ulama tafsir, apa yang dimaksud bumi itu baik setelah sebelumnya rusak? Kata beliau bahwasanya sebelumnya bumi ini rusak karena banyak kemaksiatan.
Kemudian Allah menurunkan nabinya sehingga mereka memperbaiki bumi. Nabi itu diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengajak kita beribadah, supaya kita melakukan perintah Allah, supaya kita meninggalkan larangan Allah. Ya. Baik, ini yang pertama, bahwasanya surga itu bukan untuk orang yang sombong. Yang semakna ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Wahai sahabatku, mau enggak kalian aku kabarkan dengan penghuni surga, dengan penduduk surga. Maka kata Nabi, kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarahu. Yaitu setiap orang yang lemah dan diperlemah. Orangnya lemah kemudian diremehkan atau dilemahkan. Itu siapa? Calon penghuni surga. Ya. Nabi mengabarkan lagi, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau enggak sahabatku kalian tak kabarkan tentang penghuni neraka? Siapakah mereka? Kata Nabi, kullu utullin syawwadhin mustakbirin. Mereka adalah setiap orang yang keras hati, orang yang congkak, orang yang sombong. Orang yang sombong, keras hati, yang bangga diri, itu adalah calon-calon penghuni neraka. Ini sisi pertama, buruknya kesombongan. Sisi kedua, bahwasanya sombong ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Dosa pertama yang dilakukan oleh iblis itu apa? Sombong. Ketika apa, Pak? Ketika apa? Enggak mau sujud, ya. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam, ya. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, bukan Allah memerintahkan syirik, bukan, ya. Jadi jangan salah paham. Iblis itu tauhidnya kuat. Kenapa? Enggak mau sujud kepada selain Allah. Enggak. Dia bangkang sama perintah Allah, ya. Kalau Allah yang memerintahkan mau ngapain ya silakan, gitu. Ya. Mau diperintahkan apapun, kalau itu perintah Allah ya maka kita harus laksanakan, ya. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, Nabi Adam alaihissalam dari berbagai belahan bumi, ya, kemudian masih dalam bentuk jasad, belum dikasih ruh oleh Allah. Itu iblis juga sudah meneliti dulu, lihat-lihat. Ya. Kemudian sudah melihat-lihat, sudah mulai timbul rasa enggak suka ini, rasa hasad ini. Akhirnya setelah itu apa? Kok Allah memerintahkan untuk sujud. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Ini kan Allah perintahnya kepada siapa? Malaikat. Emangnya malaikat ini, iblis ini golongan malaikat apa enggak? Kan Allah perintahkan kepada siapa? Malaikat. Tapi kok iblis, kok illa iblis? Ya. Apakah iblis ini golongan malaikat? Bukan. Tapi kenapa masuk di sini? Ya. Karena Masya Allah, iblis itu ibadahnya menyerupai malaikat. Saking kuatnya ibadah kepada Allah, ya, sujudnya, rukunya itu kuat iblis. Nah, dosanya tadi, dosanya apa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi orang itu ketika bersamaan itu biasanya dianggap sebagai apa? Sebagai golongan itu, meskipun apa? Meskipun tidak. Ya. Saya kasih contoh misalkan, ya. Di tempat saya ada orang itu sering apa? Salo apa sing bagian ngurus KTP atau KK nih, Pak. Tapi buatan pegawai kecamatan nih, ya. Ini biru lah, biru. Nah, itu kalau jenengan mungkin nggak tahu, ya, itu nganggep bahasanya beliau itu pegawai kecamatan. Kenapa? Karena pernah itu melihat ketika di kecamatan itu masuk di tempatnya pegawai, ambil stempel sendiri, ini sendiri. Ini wis kaya wong kecamatan tenan. Ketika kita nggak tahu, nggak kenal beliaunya, itu
pahamnya yaitu karyawan kecamatan, pegawai kecamatan. Tapi ternyata bukan, ternyata dia hanya biro jasa ya. Nah, ini kan ketika orang itu saking dekatnya sehingga mungkin menyerupai, mirip ya. Kadang kita anggap sebagai atau dianggap sebagai golongan itu ya. Maka iblis ini juga sama. Awalnya iblis ini ibadahnya kuat ya. Ibadahnya bisa mengikuti seperti ibadahnya malaikat. Sehingga dimasukkan ke dalam golongan malaikat. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis tadi tidak mau, dia menolak. Wastakbara, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk bagian dari orang-orang kafir ya. Baik. Itu letak punduknya kesombongan. Kemudian sombong itu bagaimana sih? Nah, kan tadi disebutkan setiap orang yang lemah dan diperlemah. Berarti kalau orang kaya itu sombong ya. Setiap orang kaya apakah sombong kan itu? Setiap orang punya jabatan apakah dianggap sombong? Nah, maka kita perlu tahu hakikat sombong ya. Baik. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Tirmidzi ya. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan ya, atau sebesar dzarrah, sebesar biji sawi kalau kita gambarkan, dari kesombongan. Kemudian kata Nabi berikutnya, wala yadkhulun nar yakni man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin. Dan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan ya, meskipun hanya sebesar dzarrah. Ada sahabat yang bertanya, faqala lahu rajulun innahu yu'jibuni ayyakuna thawbi hasanan wa na'li hasanatan. Wahai Rasul, kami ini senang kalau bajunya bagus. Senang toh, Pak? Senang ya. Ya, kalau kami ini senang kalau bajunya bagus. Ya. Kalau sandalnya bagus kan gitu ya. Tuku krokodil atau apa kan senang ya, Pak. Senang kami Rasul. Apakah itu termasuk kesombongan? Ya. Maka kata Nabi Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nabi menjelaskan walakinnal kibra man bataral haq wa huwa masannas. Akan tetapi yang dianggap orang sombong itu adalah orang yang dia menolak kebenaran ya, dan meremehkan manusia. Saya tanya lagi, ada berapa ciri orang yang sombong dalam hadis ini? Yang barusan kita baca ada berapa? Ada 2. Apa itu? 1, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan manusia. Berarti kita kaya boleh enggak? Boleh, selama tidak masuk dalam 2 sifat ini. Orang kaya ketika dia tidak menolak kebenaran ya. Kaya tapi dinasihati mau, misalkan, itu bukan sombong. Orang berilmu tidak meremehkan manusia itu bukan sombong ya. Berarti sombong itu letaknya di dalam hati, bagaimana hatinya dia ya. Ya meskipun nanti bisa juga digambarkan dengan yang zahir ya. Jadi menolak kebenaran ya. Dinasehati, dibilangin misalkan nanti kalau seperti ini bisa dosa loh, dosa tak tanggung dewe kok mang ribut. Nah, misalkan ini menolak kebenaran ya. Ini enggak boleh loh, misalkan kamu ikhtilat, ikhtilat wong senenge wong urip, nah misalnya kamu enggak boleh le hutang riba, hutang kayak kiai ini wae hutang misalnya. Ya kadang selalu kan alasan-alasan begitu ya. Jadi kalau dinasihati dengan kebaikan, kadang ngambil contoh yang buruk dari orang lain ya. Padahal harusnya ketika seandainya kita dinasihati ya, kita belum bisa melakukan ya sudah ya kita terima ya. Kita enggak usah menolak, kita enggak usah membantah. Kalau seandainya kita belum bisa meninggalkan atau belum bisa melakukan, ya maka kita ya berdoa kepada Allah supaya dimudahkan ya.
Ya kadang-kadang kan kita seperti itu, ada diberikan kebenaran, diberikan nasihat, kadang kita tolak. Apalagi orang yang memberikan nasihat, ya, menyampaikan itu di bawah levelnya di bawah kita, ya. Misalkan bawahan kita, ya, atau murid kita, ya, atau kita ketika jadi Pak RT, ya, rakyatnya, ya. Kadang-kadang susah untuk menerima kebenaran. Padahal kita harus menerima kebenaran datangnya dari siapapun. Termasuk ketika seandainya pun kebenaran datangnya dari setan, kita terima enggak? Kita harus terima enggak? Kita harus terima. Ini seandainya ada kebenaran datangnya dari setan pun kita harus terima. Apalagi manusia yang dia muslim, dia sholat, dia puasa dan seterusnya, kita harus terima kalau memang itu kebenaran. Kalau memang kita salah diingatkan, ya kita harus mau kan gitu. Ya, wong dari setan aja diterima. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menugaskan Abu Hurairah, ya. Ketika ditugaskan di Baitul Mal, ada seorang laki-laki yang nyolong, ya, di Baitul Mal. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Saat ditangkap dia pun mengeluh, ya, bahwasanya dia mengatakan ana muhtajun alayya iyalun wali hajatun syadidatun, ya. Aku ini orang yang butuh, ya. Saya ini banyak keluarga. Saya ini sangat mendesak sehingga saya nyolong di sini. Maka Abu Hurairah pun kasihan dilepaskan. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, Rasul tadi malam ada yang nyolong di Baitul Mal, terus gimana? Saya tangkap dan dia memberikan alasan ini. Maka Nabi mengatakan itu dusta. Nanti malam pasti akan balik lagi. Ternyata betul balik lagi malam yang kedua. Mengungkapkan alasan yang sama setelah ditangkap. Nabi mengatakan lagi dia dusta. Besok malam pasti akan datang lagi. Maka kemudian dia pun datang lagi dan ditangkap lagi. Abu Hurairah pun sudah jengkel, kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia pun mengatakan, tolong jangan, saya jangan laporkan kepada Rasul. Nanti kamu tak ajarkan suatu amalan yang apabila kamu amalkan, maka syaitan tidak akan mendekatimu. Nah, apa yang diajarkan? Dia mengatakan, barang siapa yang dia sebelum tidur membaca ayat kursi, maka Allah akan menjadikan penjaga yang akan menjaga sampai subuh. Dan syaitan tidak akan bisa mendekatinya. Nah, setelah itu maka dilepaskan sama Abu Hurairah. Setelah itu diceritakan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan kali ini dia benar, meskipun biasanya dusta. Berarti di sini Nabi menolak apa menerima? Nabi menerima kebenaran yang datang dari setan, kan gitu. Nah, ini berarti artinya kita wajib menerima kebenaran, ya. Kita ini siap menasihati dan siap dinasihati. Jangan mentang-mentang kita bisanya memberikan nasihat saja, kan gitu, ya. Meskipun sampai seorang ustadz pun harus siap dinasihati ketika salah, namanya juga manusia, ya. Maka kadang-kadang saya juga tanya kepada anak-anak di sekolah, kalau saya salah tolong diingatkan, ya. Kita saling mendoakan. Ya memang ada peluang untuk salah, namanya manusia, ya. Kita tidak boleh menolak kebenaran, ya. Yang kedua adalah meremehkan manusia, ya. Kita tidak boleh meremehkan manusia. Orang itu meremehkan manusia, ya, atau sombong, ya, itu dengan beberapa sebab, atau bisa dikatakan bahwasanya kesombongan itu pemicunya ada 3, ya. Yang menjadikan orang sombong itu paling tidak ada 3 biasanya. Satu ilmu, ya. Orang itu dengan ilmu dia sombong, ya. Kadang dia seenaknya dengan ilmu, ya. Seenaknya merendahkan orang lain karena dia dianggap punya ilmu. Dia merasa, ya, dia kiai, dia merasa dia ustadz, dia merasa dia tokoh, ya. Sehingga tidak mau ketika ada orang yang masuk atau dia meremehkan orang lain. Dia merasa orangnya mulia dan dia menganggap orang lain itu rendah.
Ini ilmu ya. Maka banyak sekali orang yang berilmu ya, yang mungkin dianggap ustadz, dianggap kiai, yang sering meremehkan kepada orang lain. Cuma kayak gitu nggak bisa. Nah misalnya ini namanya meremehkan orang lain. Namanya orang belajar itu beda-beda. Orang yang baca Quran ada yang cepat bisa, ada yang lama. Tergantung pemberian Allah ya. Sampai ada seorang ya itu yang ketika saya pernah melihat adiknya itu nggak bisa ketika atau susah ketika belajar, itu kadang sampai dikeplak, sampai ditendang ya, sampai diucapkan kata-kata yang jelek ya, yang nggak pantas kita sampaikan ya. Itu apa? Berarti sombong dengan ilmu. Saya aja dulu ranking 1 lah, itu kan antum. Tapi kan adik antum kan beda ya, keadaan kualitasnya beda namanya manusia. Yang kedua adalah jabatan. Orang itu ketika dalam posisi yang tinggi, dia punya jabatan, ya, biasanya dia ini sangat rawan sekali untuk sombong. Ini rawan ya, ketika orang itu punya jabatan yang tinggi, dia bisa apa-apa ya, dia bisa semena-mena ya, dia bisa semaunya ya. Ya, saya pernah ketika di Samsat ya, pas ngisi perpanjangan STNK, nah, itu pas waktu dipanggil, saya kan nyari yang manggil ini sebelah mana. Langsung marah-marah bukan main. Kamu dipanggil loh, saya nyari belum tahu tempatnya yang mana, yang manggil. Mau isikan apa enggak? Nah, atau mau tak lempar sana? Ya Allah, ini karena punya jabatan sedikit sudah apa? Sudah enggak ya, sudah mentang-mentang. Nah, ini biasanya seperti itu ya. Yang ketiga adalah karena hartanya. Nah dia mentang-mentang hartanya paling banyak ya, mentang-mentang mobilnya paling bagus, mentang-mentang rumahnya paling bagus ya, sehingga kadang-kadang mudah sekali untuk mengejek orang lain, mudah sekali untuk meremehkan orang lain. Padahal Nabi mengatakan bihasbi mri'in minasyarr ayyah kira akhahul muslim. Cukup manusia itu disebut sebagai orang yang buruk ketika dia meremehkan, merendahkan saudaranya yang lain. Ya, maka itu tidak boleh ya. Baik, ini yang pertama tentang kesombongan ya. Ya mungkin tambah sedikit lagi tentang kesombongan, bahwasanya kelak orang yang sombong ketika di akhirat ya, maka dia akan dibalik oleh Allah. Sebagaimana ketika di dunia dia merasa merasa besar, maka kelak di akhirat akan Allah jadikan seperti semut. Tapi bentuknya manusia. Dan dia takut diinjak-injak oleh orang lain. Kenapa? Setimpal. Yang orang sombong itu kan merasa dirinya besar. Kelak Allah akan jadikan kecil yang sampai takut diinjak-injak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah hulul. Harta khianat. Kalau kita sebutkan hulul, mungkin kita belum familiar ya. Harta khianat itu apa sih kan? Atau kita masih agak bingung. Kalau bahasa sekarang ini bisa dikatakan ada tips, ya, ada hadiah, ada pelicin, ada apa lagi? Ya, tinggalan, ya kini tinggalannya lah. Dan semacamnya. Ya. Untuk siapa? Untuk pegawai atau karyawan atau pekerja. Jadi orang yang kerja sudah digaji sama perusahaan, maka dia tidak boleh menerima hadiah dengan sebab pekerjaannya ya. Dengan sebab pekerjaannya ya, bukan dengan yang lain. Kalau dengan sebab yang lain beda. Orang kerja, saudaranya menjenguk dikasih hadiah, ini kan beda. Tapi dia menerima hadiah dengan sebab pekerjaannya, maka tidak boleh. Misalkan ada polisi, misalkan polisi, ada orang ngurus surat kehilangan ya. Kemudian dibuatkan, itu aslinya gratis apa bayar? Gratis. Namun dia pelayanan memang tugasnya itu, nah, maka ditinggali salaman. Nah, ini namanya harta apa? Hulul. Salaman ditinggali, ya, itu namanya hulul. Enggak boleh ya. Berarti dia ngasih hadiah tadi sebabnya apa? Sebabnya pekerjaannya. Sebabnya dia membuatkan surat kehilangan yang mana dia sudah dikasih gaji sama pemerintah atau negara. Ya.
Begitu pula karyawan yang lain, karyawan swasta misalkan ya, terutama pada pelayanan-pelayanan publik ini yang sangat rawan sekali ya, yang dibutuhkan masyarakat ya, ini sangat rawan sekali apa terjerumus dalam harta hianat atau hulul ya. Maka pernah saya tanya, itu kan di BPS Badan Statistik apa itu kan banyak pekerjanya suami istri ternyata. Banyak ya. Jadi BPS saya kan sering ngisi di BPS provinsi sebulan sekali ya. Maka memang banyak suami istri tapi di beda tempat ya. Jadi nggak boleh satu kantor. Misalkan yang satu di provinsi, yang satu di kota. Nah, saya tanya, sini kok banyak suami istri ya? Nah, maka sebagian mereka mengatakan, nah BPS ini kan Ustaz, lembaga yang kering. Apa maksudnya yang kering? Tidak banyak, tidak ada pelizin-pelizinnya. Nah, ya kalau BPS mau ngasih buat apa kan? Orang butuh BPS kan enggak, ya jarang sekali tuh orang butuh BPS. Beda dengan tempat misalkan pegawai yang membuat KK, KTP itu kan rawan sekali untuk apa? Menerima seperti itu ya. Tadi ketika polisi pelayanan yang publik ya, untuk SKCK dan yang lainnya rawan apa mendapatkan harta yang semacam itu. Nah, makanya ini memang sudah menjadi hal yang mungkin seperti masyhur ya. Dan kadang-kadang sampai karena maraknya yang seperti itu, sehingga kalau nggak pakai itu apa? Susah. Ya. Kalau nggak pakai itu susah. Ya. Saya pernah diceritai Pak Agil, ya, teman kita ya. Jadi beliau kan biasa masalah pertanahan ya. Jadi kalau antum mau ngukur tanah ya, itu memang seolah-olah kita harus ngasih, seolah-olah kita harus seperti itu. Kenapa? Karena begini. Jadi ketika kita masuk, kita minta diukur, itu kadang-kadang setahun belum tentu apa datang. Tapi kalau kita langsung tanya, nanti kira-kira yang ukur siapa ya? Oh, si mas itu atau mbak itu. Nah, kita datangi, kemudian kira-kira ngukurnya kapan ya? Langsung dikasih tinggalan itu biasanya cepat. Sehari dua hari, katakanlah sepekan itu sudah datang. Nah, seolah-olah seperti itu kita dipaksa ya. Lagi kalau seandainya seperti itu, kita untuk mendapatkan hak maka nggak masalah kita ngasih ya. Kalau tidak ada jalan yang lain. Tapi kalau masih ada, masih bisa, kita apa? Nggak boleh ngasih seperti itu. Karena apa? Ngasih kesempatan untuk orang untuk buat yang haram ya. Itu namanya harta hianat dan banyak sekali. Bahkan sering kita temukan ya, prakteknya yang nyata ya. Orang ngirim kendaraan. Itu sudah dibayar apa belum? Kita beli motor baru ya, ada supir ngirim barangnya, motornya. Itu kan sudah digaji tuh. Dia karyawan digaji sama perusahaan. Itu minta misalnya, "Mas, rokoknya Mas." Ya. Mas ini gitu. Tukun es Mas ya. Ini enggak boleh ya. Ini namanya hulul ya. Dan buktinya ketika ya udah tak sampaikan kepada ini pasti mereka takut ya. Udah tak tanya dulu sama misalkan tadi kita sama siapa pesennya atau sama bosnya atau nelpon dealernya, pasti mereka apa? Takut. Karena itu enggak resmi. Itu istilahnya pungutan liar ya. Baik ya. Nah, seperti itu adalah harta khianat yang kita tidak boleh. Terus bagaimana ketika ada yang seperti itu ya? Ketika kita menjadi pegawai ya, atau karyawan, ketika dihadapkan dengan masalah itu ya, maka ada beberapa atau ada 3 keadaan ya. Yang pertama ketika kita sebagai pegawai negeri ya, sebagai pegawai pemerintah ya. Bagaimana ketika kita seandainya mendapatkan atau terlanjur untuk mendapatkan ya, maka kita harus alokasikan ke tempat-tempat pemerintah ya. Kalau pemerintah kan kita nggak bisa minta izin sama atasan, kan nggak bisa. Atasan kan nggak punya. Itu uangnya siapa? Uangnya negara, bukan uang atasan ya. Maka kita harus kembalikan kepada pemerintah ya. Ini saatnya sudah terima, kalau belum ya jangan mau kan itu. Misalkan pemerintah membuat sebuah proyek misalkan ya. Ada proyek saluran atau jalan. Nah, maka kita bisa memasukkan, menambahkan di situ ya. Itu seandainya apa? Pemerintah. Kalau swasta, maka ada 2 keadaan. Yang pertama, kita minta izin kepada
bosnya. Ya. Ketika bosnya mengizinkan, ya, maka itu boleh. Statusnya boleh. Ya. Misalkan saya sebagai guru, ya, ngajar di Nuntut Sunnah, ya. Maka seandainya ada wali murid yang ngasih hadiah kepada saya dengan sebab profesi saya sebagai guru, ya maka harus minta izin kepada yayasan. Bagaimana ini ada yang ngasih saya hadiah, boleh enggak? Ketika yayasan membolehkan, maka itu menjadi halal. Karena sifatnya kan beda dengan tadi pemerintah ya. Kalau swasta atau yayasan atau perusahaan itu maka tinggal kembalikan kepada bosnya. Yang pertama ketika menghalalkan atau membolehkan maka boleh. Tapi ketika bosnya ya dia tidak menghalalkan, ya maka tidak boleh, tidak halal bagi kita. Untuk kita sampaikan, kita kembalikan kepada bosnya. Terserah mau dikasihkan kita kembali apa enggak. Nah ini urusan bosnya. Ya. Ini karena Dulu sudah digaji, maka kita tidak boleh menerima semacam yang itu ya. Maka sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hukuman bagi orang yang menggunakan harta hulul atau harta hianat tadi, Nabi mengatakan ma balul amil nab'atuhu fayati yaqulu hadza laka wa hadza laki fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayandudu ayahda lahu amlah walladhi nafsi biyadihi la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu rugha'un aw baqaratan lahu khuwadun aw syatan tay'adu. Kata Nabi, ada apa dengan pengurus zakat ini? Ini kasusnya adalah ada seorang yang ditugaskan untuk mengurus zakat, untuk mengambil zakat dan seterusnya. Tapi sudah mendapat gaji dari Baitul Mal, dari pemerintahan di zaman Nabi. Tapi ada yang mendapatkan hadiah, ini buatmu, ini hadiah untukmu. Ya. Maka Nabi pun mengatakan, coba seandainya dia duduk di rumah bapaknya, apakah dia mendapatkan hadiah itu? Maka jawabannya tidak. Berarti dia mendapatkan hadiah dengan sebab apa? Sebab profesinya. Sebab pekerjaannya menjadi penarik zakat. Maka kata Nabi, orang yang seperti itu kelak akan dipikulkan hartanya di hari kiamat. Yang mana ketika harta itu bentuknya adalah unta, maka akan dipikulnya dengan berbunyi suara unta. Mungkin ini piye? Enggak tahu. Ya. Kalau harta itu adalah sapi, ya, maka dia akan dipikul dan bunyi suara sapi. Nah, ini tahu ya. Oh, ya. Ya. Kalau seandainya dia kambing, ya, maka dia akan berbunyi suara kambing, mbek-mbek, ya, sama dipikul. Kalau seandainya itu mobil, Pak, yang ngengeng, ya, dan seterusnya. Ini kan Nabi mencontohkan yang ada. Di saat ini kan sudah beda bentuknya, bisa kendaraan, ya, bisa motor, bisa mobil, atau bisa uang, ya, atau bisa apalah, ya, yang jenis-jenis harta yang digunakan untuk menyuap. Ya, itu ancaman atau dosa bagi orang yang berbuat hulul. Kemudian yang ketiga, ya, yang harus kita waspadai, yang harus kita jauhi adalah hutang. Ya. Ini kita harus berhati-hati dengan hutang. Nah, padahal hutang ini boleh apa enggak, Pak? Boleh ya. Hutang ini kan halal secara syariat. Allah membolehkan hutang ya. Dan bahkan hutang ini Masya Allah, bukan hutang, menghutangi itu termasuk kebaikan ya. Menghutangi sama sedekah, pahalanya banyak mana? Banyak sedekah. Ya, banyak menghutangi, Pak. Masya Allah ya. Memang menghutangi ini sebetulnya pahala yang besar dan memang boleh ya. Hutang piutang itu boleh. Jadi kalau sedekah itu pahalanya berapa kali lipat? 10 kali lipat. Tapi kalau menghutangi 18 kali lipat. Pertanyaannya kok bisa lebih banyak menghutangi daripada sedekah? Sekarang saya tanya, praktek dalam hati kita itu lebih susah menghutangi apa sedekah, Pak?
Mengutangi kan kenyataan gitu ya. Ada kita sedekah itu sudah loss. Ini tak kasih, tak bantu sudah. Tapi kalau kita mengutangi ini kadang-kadang berat ya. Apalagi kita nggak cocok sama orangnya. Tambah-tambah dah itu. Ya, dalam mengutangi. Mengutangi ini Masya Allah pahalanya malah 18 kali lipat daripada sedekah. Nabi ini bertanya kepada Jibril karena Nabi melihat apa? Nabi melihat ketika diisrokan, ini dalam sebuah hadits riwayat Imam Ibnu Majah, ketika Nabi diisrokan itu melihat pintu surga, yang mana di situ dituliskan bahwasanya as-shadaqatu bi asyri amsalihha, sedekah itu dengan 10 kali lipat. Kemudian tulisannya lagi wal qaddu bi samaniyata asyara, dan hutang untuk menghutangi itu dengan 18 kali lipat. Nabi tanya, "Ya Jibril, mabalul qaddi afdalu minas shadaqah?" Wahai Jibril, kenapa menghutang itu kok lebih utama daripada sedekah? Maka Nabi menjelaskan li'anna sa'ila yas'alu wa indahu. Karena sukunya orang yang minta-minta itu kadang-kadang minta tapi di rumahnya masih punya, kan itu toh. Bahkan bisa jadi dia menjadikan profesinya minta. Dia bisa nyetok barang. Nah, misalkan ada orang Idul Adha ya. Dia minta-minta daging itu karena dia nggak punya, mau nyetok. Kan mau nyetok toh, minta di musola sini, kok pindah ke masjid sana ya. Dia masih punya tapi minta ya. Sebagaimana ketika naudzubillah kita lihat orang di jalan tuh minta, sebetulnya mereka punya ya, bukan karena nggak punya, memang dia senangnya profesinya apa? Minta. Nah, jadi dia minta tapi dia masih punya. Tapi wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Orang yang hutang dia tidak datang kecuali apa? Butuh. Secara umum itu ketika orang yang hutang itu apa? Butuh. Kecuali orang sing apa? Memang gaweane seneng utang. Tapi secara umum kan wajarnya manusia itu ketika hutang butuh. Bahkan kita itu kalau mau hutang apa? Maju mundur. Untuk utang kan itu. Kalau kita misalkan minta sedekah untuk masjid atau untuk apa ya. Kadang-kadang kalau kita minta tapi nggak dikasih kan santai ya. Tapi kalau kita mau hutang, Pak Sus tolong kalau ada saya utangi 500, kok lagi nggak punya. Nah ini ada mau pulang rasanya berat ya, rasanya malu kan itu. Nah, ini orang yang datang ketika hutang itu apa? Sedang butuh ya. Makanya ketika orang itu siap menghutangi, siap memberikan hutang, itu adalah apa? Sebuah kebaikan yang Allah menjanjikan pahala yang lebih banyak. Dan orang yang diutangi itu kan penuh teka-teki. Kembali apa? Tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipastikan. Meskipun sudah janji, tapi itu nggak bisa dipegangi. Kadang-kadang orang meskipun katakanlah sama-sama teman ngaji, sama-sama ikhwan ya, itu kadang-kadang juga susah diprediksi kalau masalah hutang ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang memberikan tangguh ketika dihutangi, maka dia akan mendapatkan naungan Allah ya, di hari kiamat. Yang mana ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil. Ya. 1 mil ini ada yang menyebutkan milul masahah, yaitu mil tentang ukuran jarak. Ya mungkin berapa? Kurang lebih sekilo ya kalau mil itu jarak. Ada yang mengatakan mil itu alat untuk celak. Berarti berapa senti, Pak? Ya mungkin alat celak itu kan segini palingnya, 10 cm palingnya. Ada yang mengatakan milnya itu mil itu ya. Terlepas dari itu ya, yang namanya matahari didekatkan meskipun 1 mil ukuran jarak tadi itu sudah dekat banget. Yang sekarang aja matahari jaraknya berapa? Mungkin 150 juta mil atau berapa ya kalau nggak salah, kalau kita bahas tentang masalah itu pelajaran di sekolah, itu pun sudah panasnya luar biasa. Kita itu sudah pemen yang gendeng, mungkin pas musim panas sak jam wis ora betah. Padahal jaraknya berapa puluh juta, 150 juta. Apalagi kok didekatkan jarak sekilo, 1000 meter. Maka bagaimana panasnya?
Sehingga manusia ada yang keringatnya sampai pinggulnya, ya. Ada yang keringatnya sampai pundaknya, ada yang sampai mulutnya, dan bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sesuai dengan amalan masing-masing. Tapi di saat itu, bagi orang-orang yang dia memberikan kelonggaran kepada saudaranya ketika hutang, Allah akan memberikan naungan. Dia tidak akan kepanasan. Ya. Tetangganya hutang, janji tanggal 5. Afwan, ya, ternyata uangnya masih dipakai, belum bisa bayar. Ya udah nggak apa-apa, semampunya aja. Nah, mendapatkan apa? Naungan Allah di hari kiamat. Ya. Yang mana kita kelak akan sangat butuh dengan naungan itu, ya. Kalau sekarang mungkin kita belum bisa, opo kowe kan. masih rasanya masih belum butuh seolah-olah. Tapi kelak kita akan sangat membutuhkan, ya. Nabi mengatakan, man andara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu fi dhilli arsyihi yaumal qiyamah. Padahal siapa yang dia memberikan tempo, ya, memberikan masa, atau kalau dia mampu untuk mengikhlaskan. Nah, saya nggak bisa dah, nggak apa-apa, nggak usah dibayar saja. Utang terus, nggak usah dibayar saja. Nah, memberikan tangguh atau mengikhlaskan, Allah akan memberikan naungan di hari kiamat di bawah arsy-Nya, Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Ini balasan ketika orang yang memberikan hutang. Jadi kan ada kebaikan di situ. Tapi permasalahannya kenapa kita dilarang untuk memperbanyak hutang, ya? Kita selesaikan, ya, Pak. Ya. Sudah bisa, sedikit lagi. Kenapa kita tidak boleh untuk, atau kita harus berhati-hati dengan hutang? Alasan yang pertama, bahwasanya orang yang meninggal dunia tetapi dia masih punya hutang, dia akan apa? Dia akan terhalang masuk surga. Nah, jadi orang yang masih punya hutang ketika meninggal, dia belum bisa masuk surga. Seandainya dia dihisab, sholatnya bagus, puasanya bagus, pokoknya ibadahnya semua bagus, dia juga tidak pernah bermaksiat, ya. Istilahnya molimo ditinggal kabeh, yang nggak pernah ngapus, ya entah apa, tapi dia masih punya hutang, dia belum bisa masuk surga sampai diselesaikan, ya. Entah itu ketika selesaikan sama keluarganya, misalkan kalau keluarganya masih hidup, atau diselesaikan ketika dikisos oleh Allah kelak di hari kiamat. Ya, ini kan berbahaya, ya, mesti menghalangi kita ingin mendapatkan kenikmatan. Seorang ingin seharusnya dia sudah masuk surga, tapi karena ada masalah hutang, jadi dia apa? Terhalangi. Suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah ketika kumpul-kumpul kepada sahabatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Tiba-tiba Nabi itu memegang sini, ya, memegang keningnya dengan mengatakan, "Madza nuzzila minat tasydid?" Apa ini yang Allah turunkan sangat berat? Apa yang Allah turunkan perkara yang sangat berat? Sahabat sampai diam semuanya. Enggak ada yang berani tanya, takut. Tapi di hari berikutnya ada sahabat yang bertanya, mengatakan, ya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadat tasydid? Rasul, apa sih yang berat itu yang Allah turunkan? Maka kemudian Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah summa uhyiya summa qutila summa uhyiya summa qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannata hatta yuqda anhu dainuhu. Nabi mengatakan, demi Allah, seandainya ada orang yang dia jihad fi sabilillah, jadi berperang, Masya Allah, kan pahalanya luar biasa, dia harusnya masuk surga tanpa hisab, Masya Allah. Dia jihad fi sabilillah, dibunuh, kemudian Allah hidupkan lagi.
dibunuh lagi, jihad. Allah hidupkan lagi, dibunuh lagi sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Jadi sampai seandainya orang itu bisa jihad mati 3 kali, tapi dia masih punya hutang, dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya diselesaikan. Masya Allah. Ini kan betapa beratnya yang kita harus berhati-hati. Jangan sampai apa? Kita itu meninggal dunia dengan masih meninggalkan hutang. Ya, berbahaya. Karena belum tentu anak-anak kita itu apa? Sadar, Masya Allah. Ini Masya Allah yang perlu kita perhatikan ya. Kadang-kadang ada orang tuanya meninggal, ya, punya hutang. Padahal tinggalannya juga banyak. Ada rumah misalkan, udah jualnya nanti aja ketika sudah lakunya banyak. Nah, ini kasihan sama orang tuanya. Kalau alhamdulillah ketika mendapati anak cucu yang baik, langsung meskipun harus menghabiskan asetnya, tapi dibayar ini, alhamdulillah. Tapi seandainya enggak, naudzubillah, kan ini berbahaya bagi kita ya. Kemudian yang kedua ya, atau yang terakhir ya, bahwasanya orang yang meninggal dunia dan masih meninggalkan hutang ya, maka dia di alam kuburnya akan panas, akan kepanasan. Naudzubillah ya. Pada suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat jenazah. Kemudian Nabi ketika diminta untuk mensolatkan, Nabi tanya, apakah dia punya utang? Maka sahabat mengatakan, ya, dia punya hutang. Hutangnya 2 dinar, ya. 2 dinar emas ya. Kalau 1 dinarnya berapa? Misalkan 4 gram ya, tinggal kalikan ya, berarti 2. Kalau 500.000 berarti ya sekitar 4 jutaan lah. Dia masih punya hutang 2 dinar. Maka Nabi pun mengatakan, adakah yang mau nanggung ya? Maka Abu Qatadah pun menanggung hutangnya. Kemudian Nabi pun mensolatkan. Setelah Nabi mensolatkan, maka beberapa hari berikutnya Nabi tanya lagi, baik, gimana yang 2 dinar? Sudah kamu bayarkan belum? Nah, ketika beliau menjawab, naam ya, sudah saya bayarkan. Apa Nabi mengatakan? Al-an barodat alaihi jilduhu. Sekarang baru kulitnya dingin. Setelah disampaikan tadi, utangnya sudah saya bayar. Al-an barodat alaihi jilduhu. Sekarang kulitnya baru dingin. Berarti kan apa? Orang yang punya hutang yang belum dibayar, kulitnya akan panas ketika di alam kuburnya ya. Maka ini meskipun halal, meskipun boleh, kita harus berhati-hati dengan hutang ya. Seandainya tidak mendesak, tidak sangat butuh, kalau bisa hindari hutang ya. Demikian, itu 3 perkara yang harus kita hati-hati, kita waspada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meninggalkannya. Demikian, wallahu alam bisawab, itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.